Halo, sahabat Bingar. Kita kedatangan tamu, Teh Noni Novia Oktaviani. Ya, Halo, gimana Teh kabarnya? Alhamdulillah sehat sayang. Alhamdulillah ya, yang pastinya sahabat Bingar juga di luar sana, di rumah maupun dimanapun, otomatis pasti sehat. Amin. Amin. Nah, Teh Noni, ya. salah satu ibu bayangkari nih. Wah, keren banget. Gimana? Sibuk banget kayaknya ya? Ya dibilang sibuk ya sibuk, dibilang enggak ya banyak sibuk. Banyak sibuknya. Sibuk warawiri. Tapi kayak menyibukkan diri ya. Ya menyibukkan diri, cari cuan. Buat tambahan tambahan. beli susu dedek. Ada hobi nih pasti kan. Tiap orang pasti punya hobi. Ya hobi banget di dunia musik. Musik. Wow, keren. Penyanyi nih. Genre apa? Dangdut. Dangdut. Ya tapi semua genre Teteh suka sih ya. Dari pokoknya jazz, pop sampai ke rock and roll underground kayak gitu Teteh suka banget. Keren. Mungkin tapi lebih awalnya sih ya, awalnya Teteh di musik dangdut dulu. Waktu itu tuh sempat nyoba apa sih iseng-iseng gitu kan, karena kan Teteh dari kecil kayaknya udah perut Teteh itu udah gimana ya, sama musik itu udah mendarah daging kayak gitu. Oh, berarti dari orang tua dulu sering ngedengerin musik Ya, gitu. Jadi kebawain nyanyi sendiri di kamar mandi. Iya, di kamar mandi, di kamar sampai Sekarang pindah panggung ke panggung ya. Nah pernah di panggung ke panggung Teteh kalau nggak salah waktu itu sempet 3 bulan. Itu pun karena apa ya, kita kan udah namanya hobi. Terus kalau misalkan mau nyanyi di karaoke kan harus bayar. Jadi itu tuh hobi yang menguntungkan. Iya, hobi yang dibayar. Hobinya dibayar. Kiprah di dunia musik itu udah berapa lama ya Teh? Udah lama banget sih. Udah lama. Alhamdulillah udah lama banget. Cuman kan namanya Teteh itu apa ya, ibu rumah tangga. Jadi kan kita kan harus ngurus suami, ngurus anak, apalagi yang namanya rumah tangga kan punya anak kecil. Nah dari situ tuh nah dengan menyalurkan tetap menyalurkan hobi Teteh ya sebagai penyanyi. Nah makanya Teteh sampai terjun ke dunia entertain gitu untuk menjadi seorang IO. Wah, IO juga? Iya. Wah, keren. Pokoknya narasumber kita kali ini keren. Dia penyanyi, ibu bayangkari, IO juga ya. Ya tapi masih belajar sih ya. Soalnya waktu itu tuh Teteh gimana caranya, karena Teteh kan nggak bisa tuh nyanyi lagi gitu kan, nggak bisa nyanyi. Oh, kenapa? Ya namanya rumah tangga kan nggak boleh, nggak dikasih izin juga kan sama suami gitu kan. Nah makanya dengan menyalurkan hobi Teteh sebagai penyanyi gitu, Teteh mensiasatinya ya gitu. Teteh jadi terjunlah ke dunia IO gitu. Jadi Teteh itu pengen adik-adik Teteh, makanya Teteh di situ mengadakan festival karaoke dangdut. Itu ada parade band juga saat itu. Nah kenapa Teteh sampai terjun ke dunia itu? Karena Teteh emang pingin ngeliat, jadi setidaknya bisa masih bisa melihat dan apa ya, biar apa nih adik-adik Teteh ya yang kaum muda-mudi gitu kan, jadi mereka bisa menyalurkan bakatnya gitu, seperti itu. Iya, dan Teteh juga ikut terjun di situ ya. Sering jadi juri juga, alhamdulillah. Tapi juri dangdut ya. Hebat banget. Ya alhamdulillah sih, maksudnya lumayan. Pengalamannya udah jauh pokoknya. Enak juga sih kita sambil Teteh itu apa ya, pingin banget gitu kan, muda-mudi yang sekarang ya daripada kuliah nggak jelas kayak gitu kan. Iya. Masih mendingan kita melakukan hal yang positif, walaupun misalkan nah di dunia musik gitu kan kebanyakan nih
adik-adik kita, mereka punya kemampuan, mereka punya bakat gitu kan, tapi mereka malu, mereka nggak berani. Itu salah satu yang menghambat. Nah, cara menghindari insecure itu gimana? Karena Modalnya kan deh. orang-orang udahlah di rumah aja, males nih keluar dari zona nyaman. Nah tuh itu nggak ada keberanian gitu. Nah, mager kalau kata zaman sekarang. Iya, mager. Males gerak. Padahal itu salah satu buat menghambat kunci kesuksesan itu tuh. Karena kunci kesuksesan kita harus berani, percaya diri, kita tantang. Maksudnya gini, bukan kita tantang, berani menerima tantangan. Oh iya, kuncinya di situ ya, berani menerima tantangan. Untuk kaum bukan nih, kaum buat halayak muda generasi penerus. Oke, generasi penerus, generasi milenial bukan? Ya, dulu kalau zaman Tata mungkin old ya. Oh, Nah kalau sekarang udah ya milenial. ya. Kebanyakan kan pada main game gitu tuh, udahlah malu gitu kan, nggak berani berapresiasi diri gitu, keluarin kreasi-kreasi baru gitu tuh, mereka kayak ya udahlah malu gitu kan. Itu kan caranya susah ya. Harus susah. Harusnya itu dilawan. Harusnya dilawan. Dilawan. Tuh guys, dilawan. Jadi mager buang. Soalnya siapa lagi kalau bukan diri kita, mau siapa? Karena manusia kalau menurut Teteh harus punya tujuan hidup gitu. Kalau tetap mager, nggak ada, misal kayak gini, kita punya karya, kita punya bakat, tapi kita nggak bisa mengkaryakan gitu, nggak bisa berkreativitas gitu ya, nggak mau melakukan aktivitas yang menurut Teteh hal yang positif. Kayak kita udah mempunyai bakat suara misalkan bagus, nah males gitu kan, ya gimana mau majunya, apalagi cuma main game doang. Main game nih Teteh belum ngerti sih kalau untuk ke games gitu, game online. Teteh nggak ngerti. Iya. Itu sisi positifnya ada ya di game? Sisi positif sih, karena saya juga nggak suka game sih Teh ya. Jadi itu buat orang-orang tertentu aja gitu. Jadi mengalihkan kegiatan daripada keluar rumah, jadi udah mending rebahan. Nggak apa-apa kalau menurut gitu. Teteh gini, game juga mungkin bagus ya kalau menurut Teteh. Nah mungkin harusnya bisa membagi waktunya. Kalau daripada keluyuran lebih enak juga main game. Iya. Tapi kalau untuk Teteh nih, misalnya untuk Teteh sendiri, bisa kayak gini, kita menyalurkan bakat kita gitu kan, yang bisa menghasilkan cuan ataupun uang ya kan. Kayak misalkan kita ikut YouTube Bang gitu kan, mengkaryakan kreativitas kita gitu, kan menghasilkan juga tuh kan. Yang penting positif yang ya. penting positif gitu tuh kan. Nah nggak apa-apa ketika kita sudah tidak ada aktivitas itu, kita bisa main game, tapi jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan kan nggak baik. Iya benar banget. Ya gitu. Motivasi buat anak-anak muda sekarang nih Teh. Teteh kan udah berkecimpung dunia entertain, itu udah lama banget, manis pahitnya, Suka duka. Iya, suka dukanya. Kira-kira gimana tuh Teh, biar anak-anak muda tuh mau tergerak hatinya, nih gue juga mau nih nyobain hal baru gitu tuh. Itu gimana Teh? Gini, kalau yang namanya manusia hidup udah pasti tidak luput dari ujian dan cobaan. Iya Ya. pasti. Suka duka, dukanya dulu. Dukanya, karena kita namanya manusia hidup, ya kata Teteh tadi, pokoknya ujian cobaan itu udah pasti ada. Ya kita harus bisa melewati, kuncinya sabar. Tapi sabar juga bukan kita harus diam sabar gitu, enggak, harus dilawan gitu. Sabar tapi bergerak ya. Nah, Sabar bukan berarti tiduran. Gimana caranya kita harus bisa keluar dari masalah itu gitu. Namanya kita hidup nggak ada yang mulus, gitu kan? Iya. Nah jadi kita contoh kecilnya, misalkan kayak Teteh kemarin saat Teteh nyanyi gitu kan, saat Teteh terjun di dunia nyanyi. Nah ada
ada banyak juga cobaan gitu kan, yang kayak misalkan dari tangan-tangan jahil gitu kan, tapi itu nggak lepas dari emang dari diri kitanya sendiri. Kita bisa, kalau misalkan kita bisa kayak ngomong lebih ke puntennya gitu, santun ya istilahnya. Jadi mencegah hal-hal yang tidak baik gitu tuh. Kan banyak cara juga. Iya. Seperti itu, seperti apa, kita kalau kan banyak juga tuh kayak ada yang bilang kita lagi nyanyi, kan di panggung kayak sawer-sawer gitu kan, ada kayak gitu tuh kan. Nah, untuk menghindari itu dari tangan-tangan jahil mereka, ya kitanya juga harus bisa Memprotek diri ya. Jadi harus bisa ngejaga juga. Kalau bisa kita bisikin aja kayak ya, bisa jaga sopan santunnya enggak gitu, atau lebih ke penyampaiannya yang lebih enak, halus gitu. ya. Halus. Jadi mereka juga kan sama manusia, yang pasti manusia itu punya hati. Jadi kan kalau kitanya sopan, cara menegurnya, mereka juga akan menghargai kita. Jadi larinya ke diri kita. Walaupun seorang penyanyi, nggak berarti penyanyi bisa dong gitu di kayak dicolek-colek atau diseronokin gitu. Kayak gitu. Itu kan tergantung diri kitanya juga, dari diri kitanya. Kalau kitanya bisa menghargai diri kita, ya insya Allah gitu kan. Orang juga bisa menghargai kita. Gitu. Terus nih pesannya nih gimana? Pesannya buat anak-anak muda biar lebih berani. Untuk adik-adik teteh ya, intinya untuk generasi penerus bangsa. Jadi gini, tandus. Kuncinya jadi jangan pernah ada kata malas, yaitu harus percaya diri, itu kuncinya ya. Dan harus tahu kita itu punya bakat, misalkan yang bakatnya ngelukis atau yang bakatnya nyanyi atau apa, kan banyak ya sekarang mah. Sesuai dengan passion berarti. Sesuai dengan passion. Sesuai dengan yang kita mampu. Apa nih gitu kan, kemampuan kita. Apalagi kata teteh itu kan tadi tuh kita tuh sering ya, banyak gitu yang suka ngadain festival-festival. Kenapa tidak dicoba? Kalau untuk yang bisa nyanyi nih ya, kita salah satu aja nih ya, salah satu kita itu bakat kita itu bisa nyanyi gitu kan, punya suara yang bagus gitu. Kenapa tidak kita karyakan gitu? Kayak misalkan contoh kecil yaitu ada festival, kenapa kita enggak ikut? Jadi jangan pernah kan kadang gini, nggak mau, malu, takut gitu kan, kadang kan suka kayak gitu tuh. Jangan hindari kalau bisa lawan gitu, jangan takut, nggak mau, takut kalah, padahal nggak usah kayak gitu. Kalau menurut teteh, apalagi yang namanya udah berani ikut festival aja nih ya, itu udah menjadi juara dia sebenarnya, udah menjadi pemenangnya. Juara dia sendiri ya. Bisa melawan mentalnya, menguji mental dia. Iya benar. Seperti itu. Nah, sempat ada juga sih ya, ini salah satu waktu teteh ngadain event tuh kan, festival juga kan, lomba karaoke. Ada dia itu emang katanya baru pertama waktu itu di ikut lomba ya. Nah, alhamdulillah dia sampai gitu, dari awal takut, malu. Nah, nggak usah, kata teteh, nggak usah malu. Jadi harus dilawan gitu kan, nggak usah takut ombak duluan gitu. Ketika kita belum tahu, pokoknya jangan pernah mikir, aduh kalah nggak ya, menang nggak ya, jangan gitu, lawan dulu aja gitu. Kita perang dulu. Perang juga bukan harus tembak-tembakan, harusnya ya harus dilawan. Kitanya harus perang dulu. Insya Allah kan sedikit-sedikit nih. Ketika misalkan kita sudah itu kan udah menjadi satu pengalaman nih. Misal kalah. Nah, itu kan menjadi satu pengalaman, menjadi pembelajaran buat kita. Apa nih kesalahan kita? Nah, itu jadi ini gitu, pembelajaran buat kita untuk untuk bahan introspeksi. Nah, bisa kita menutupnya dengan cara belajar. Terus belajar sampai kita mampu gitu. Menuju mencapai
mencapai kesuksesan karena tujuan hidup kita emang harus jelas. Nah, berarti Kita kan gak mudah aja. iya, berarti balik lagi buletin tekad, ya kan? Terus passionnya kita harus tahu nih, kita sebenarnya tuh hobinya apa ya, gitu kan? Gimana basicnya? Nah, terus buletin lagi niatnya, baru bisa ngedongkrak tuh yang namanya PD, gitu. Biar kita Keren bisa sih. mencapai satu tujuan kita untuk menuju sukses. Berarti udah nggak nyanyi ya Teh Noni? Enggak. Tapi Namanya kemarin ternyata ada waktu ini nih apa sih Gomez Lebak ya mengadakan festival tuh teteh sama teteh aja nih ya yang emak-emak loh emak-emak gitu kan pingin ini ya pingin Biar apa sih eksis lagi nih. bukan ingin eksis Apa? menuju maksudnya gini menuju lagi ada salah Nunjukin nih, gue juga bisa gitu. enggak bukan jadi gini ya coba ya masih bisa nggak sih ya gitu masih bisa nggak sih ya ikutan festival gitu Iya. masih kuat nggak nih ya suara gitu dengan usia yang udah mama gini alhamdulillah tuh dari 54 sampai teteh dapat 10 besar walaupun nggak 6 besar teteh tapi alhamdulillah sih ya jadi bisa ngalahin beberapa peserta udah menjadi satu kebanggaan Hebat banget. walaupun Teh nggak Noni juara. padahal mukanya masih seger, tapi dia menyadari loh kalau dia mau padahal enggak loh. Masih Udah tua. cantik, masih seger, Udah tua. masih energik juga. Tapi pengalamannya keren. Pokoknya ya buat anak-anak adik-adik teteh ya intinya ya tetaplah gitu berkarya berkreasi apa yang bisa dikaryakan untuk hal yang positif gitu yuk kita maju bersama gitu seperti itu jadi jangan ada kata istilahnya malas buang rasa malasnya kalau kita kan hidup kan gak mudah aja harus punya satu tujuan. Iya bener banget. Diminum dulu teh. Nih, iya makasih kopi bingar, ngobrol pintar. dulu ya. Oke nih, cobain kopinya teh. Aduh, satu kehormatan juga kebanggaan buat teteh nih bisa duduk bareng di sini ngopi bersama Binar ID. Iya, kita juga makasih banyak. Teh Noni udah mau menyempatkan waktunya ke sini. Insya Allah selalu. Kesibukannya Kalau jadi bayangkari, pasti teteh nanti penyanyi, ini. IO, juri juga. Sibuk banget. Sehat-sehat ya Teh ya. Iya makasih sayang. Terima kasih banyak sahabat Bingar.